Kita langsung masuk ke arah Land of Dawn. Sebentar lagi lihat, ini dia 5 hero dari Anarchy Yoshi. Cyclops, Baxia, Roger, Yepe dan juga Benedetta. Dan ini dia Genfix Aerowolf hadir dengan Selena Granger, lapu-lapu Chow Wah, dan keren Parsha. Let's go into the land of Dawn. Are you Untuk game yang ready sama pertama. pemainnya semuanya di rumah? Ayo please langsung kirim dukungan kalian di kolom Yes. komentar. Tag semua tim favorit kalian. Tag caster-caster favorit kalian. Tag caster kesayangan kalian siapapun mereka. Karena kita bakal langsung berada di line of Dawn untuk melihat dan menyaksikan sendiri di game pertama siapa yang mengamankan poin untuk kali ini. Yap, ini dia match pembuka kita di babak playoff untuk MPL ID season yang ke-7. Alright. Memang agak sedikit silau permainan kali ini, tapi udah ada Albert yang sudah berada di arah mid lane dan di samping Lemon dengan Cyclops-nya. Yap. Luar biasa, Pak Bulu. Di bagian tengah seperti biasa mungkin masih ada sedikit pertikaian lah ya kalau di awal-awal. Hanya saling melihat aja dari kejauhan. Mungkin ada 3 hero dan 1 junglernya langsung mengamankan ke arah apa ya? Entah purple buff ataupun orange buff. Tapi di sini kita lihat Pin agak sedikit membandel nih Pak ya di awal-awal Pak. Benar banget. Open mappingnya sih agak ini ya, agak bener-bener maksa dengan Baxia Shield Trinity karena dia punya rotasi yang cepat juga. Dan kalau misalkan di awal game, Finn juga agak sedikit sulit untuk di pick off. Apalagi dengan Clay sebagai Selena. Alright, bukan hanya itu aja. Tapi kali ini Albert juga sudah berada di posisi yang dapetin satu buah purple buff. Meanwhile dari sisi seberang, Bottle dapetin ke arah orange buff terlebih dahulu. Tapi dari top lane sana, yang sebenarnya pengen kita lihat agak sedikit spotlight untuk kita pribadi. Belum tersorot kamera, mungkin belum ada pertikaian antara Lemon dan juga Super Awat Supriyan. Iya benar sekali di bagian tengah namun untuk Fredo Kitty sedikit lagi dan iya ini dia first blood yang terjadi di babak ini. First blood diamankan oleh tim dari Anarchy Yoshi dengan ada satu buah execute oleh R7 di arah tengah. Mendapatkan satu buah keuntungan 4.200 gold kali ini. Dan jangan lupa buat kalian udah ada nih Chowstan untuk 27 April. Iya ini bagus banget ya, kelap-kelip. Ada skateboardnya. Iya skateboard Pak. Oh iya salah maaf. Oke tapi ternyata Pin gas depan sana dibuka begitu saja oleh seorang botol dengan Rhapsody-nya. Dan masih bisa di cover oleh seorang Psycho Professor. Ya dan kalau misalkan dari awal game kayak gini nih bakal jadi enak banget buat Anarchy Yoshi untuk mengamankan setup ke arah Turtle. Tapi Finn baru saja dipulangkan dengan poking damage yang cukup tinggi di menit yang kedua. Dan ini udah mulai langsung diinisiasi. Bottle juga sengaja mengamankan purple buff-nya di bagian akhir. Sehingga mereka sudah set up dan shuttle di level 4 untuk mengamankan Turtle yang pertama. Yes, tapi kali Turtle dibuka begitu saja. Warpan Revolution dibuka. Albert ditumbangkan. Langsung ada satu buah botol dengan retribution yang baik. Botol berhasil mendapatkan botolnya dan bahkan kali ini terperangkap. Nggak boleh pulang. Mau jadi goyang. Masih ada Rondo dan ternyata Psycho yang sebagai satu buah flame shot. Refleksi yang luar biasa membuat permainan dari Anarchy Yoshi tidak terlihat di sana ya. Dan double kill. Double kill masih dapatkan oleh tim Genfix Aerowolf. Wow, dihajar habis-habisan untuk Anarchy. Kita lihat aja barusan. Mungkin untuk sekarang mereka sama-sama kehilangan satu junglernya. Tapi setidaknya untuk kali ini dari lapu-lapu ataupun Rinasmia menggunakannya siap untuk mengambil satu shield altar yang ada di bottom lane. Iya bahkan kalau misalkan tadi melihat dari setup tim fight-nya ya. Bahkan dari positioning Albert dan juga Battle benar-benar sangat terancam. Oke, The Wild Dragon telah dikeluarkan tapi ternyata kill spree dapatkan Lemon. Berada ditumbangkan di arah top lane sana. Bahkan pinnya kali ini bakal coba untuk mengcover begitu saja pergerakan dari para pemain tim Anarchy Yoshi. World Manipulation dibuka, Fredo Kitty di arah belakang. Super Awat menggocek begitu saja. Lihat tetesan air hujan pelangi di arah top lane sana. Gak berhasil menumbangkan Super Awat Supriyadi. Recall tas dikeluarkan begitu saja oleh seorang Super Awat Supriyadi. Luar biasa permainannya. Langsung terlihat jelas mekanik dari Super Awat kayaknya. Iya benar sekali. Tetesan hujan seperti apa ya? Itu menjadi pertanyaan Ji. Yang damage-nya segitu masalahnya. Iya. Damage-nya benar-benar udah bakal... Awalnya sih gak terlalu sakit, tapi Awat kalau nggak respect sama damage-nya, Buset. di late game dia bakal ditetesin lebih sakit lagi. Bakal jauh lebih mengerikan lagi. Sementara untuk Pin udah berubah lagi menjadi bandel langsung mendabrakkan dirinya karena Rinasmi. Rinasmi mundur dulu ke bagian belakang tapi Fredo Kitty berhasil untuk memberikan Way of Dragon-nya. Dabrakan, ditumbangkan, di soliter, diambil jiwa dan raganya di arah sungai Pak Bulu. Direnggut begitu saja, hanya terjebak sendirian tanpa adanya bala bantuan Profesor. Iya
bahkan kalau dari setup turtle-nya mereka nggak cuma melakukan poking damage, mereka all out hanya untuk setup turtle yang kedua. Karena mereka sudah memenangkan tadi di setup turtle yang pertama dan mereka ingin lebih. Genflix Aerowolf gak mau ngasih kendor dengan perbedaan network 2000 kali ini. Tapi seperti biasa, Albert bakal coba untuk memancing. Lihat Retribution siapa kali ini. Professor saat dikeluarkan. Retribution dari Albert ternyata salah. Terlalu cepat. Berhasil dapat 1 poin tambahan. Satu harus hilang. Penetra pada belakang. Filter dengan seorang diri. Lemon is coming. Lihat body block yang baik dari seorang Lemon Mona. Uvinnya pun masih bisa selamat karena ada body block. Sementara itu kita lihat Feder Ice Strike-nya sakit banget dan Cyclops pun menghilang. Lemonnya menghilang. Lemon langsung dicobakan begitu saja. Albert terkena Lele. Lele bukan sembarang Lele. Dan seperti yang udah gue prediksi, lihat Westrekan Crystal dulu pas. Unstoppable didapatkan. Ararkiosi terperangkap di zona nyaman. Dan bahkan di baseline-nya harus hilang. Dan jungle-nya udah mulai diinvasi di menit yang kelima. Ini adalah keunggulan buat teman-teman dari Genflix Aerowolf dengan perbedaan 3000 dari network di early game. Wow. Karena apa Pulung? Apa itu? Gue udah bilang, ini apa yang terjadi dengan Ararkiosi? Lihat, power pick semua yang diamankan oleh tim Genflix Aerowolf. Apakah harus adanya waktu lebih untuk Lemon bisa bersatu dengan rekan-rekannya? Menurut gue bukan ke arah situ sih. Lebih ke arah di mana Genflix Aerowolf dikasih zona nyamannya mereka. Iya. Sang Serigala dikasih bener-bener makanan mereka, maksudnya hero-heronya. Jadi dia bener-bener bisa ngelahap dengan enak banget dari tim Ararki Hoshi. Ya, tapi ini yang unik juga dari battle, dia tahu dia lagi winning condition, dia lagi ahead, makanya dia pengen bikin Hunter Strike terlebih dahulu. Dia nggak bakal bikin ke arah satu buah Brute Force terlebih dahulu karena dia tahu dia butuh damage sekarang. Yes, benar banget, bukan hanya itu aja. Lihat di belakang sana, SF sudah membuka visionnya begitu saja. Para pemain dari tim Genflix Aerowolf kali ini ingat, mereka memang menang, mereka memang unggul, tapi Ararki Hoshi masih memiliki kesempatan. Karena ini baru menit yang ke-6. Benar, ini hanya apa ya, untuk dari networknya sendiri juga walaupun udah ada gapnya, setidaknya masih terbuka kesempatan yang sangat-sangat lebar untuk Ararki Hoshi bisa membalikan walaupun ada satu center turretnya yang ada di area mid lane yang sudah ditumbangkan oleh Genflix Aerowolf menjadi keuntungan untuk mereka. Fredo Kitty depan sana, Lele ke arah seorang Baxia dan ini cukup lama. Pin coba untuk bergerak, Albert bakal coba untuk mengadu Retribution lagi menuju ke arah Turtle, coba di take away, coba di take cover, tapi kali ini Albert masih coba dari Nasri, Professor dikeluarkan, tapi ternyata Retribution lagi dan lagi. Albert, what happened? R7 pun sumbang harus ke arah belakang dari seorang Psycho. R7 almost is never enough. Ini mungkin pertama kalinya gue ngeliat Albert berkali-kali mengadu sebuah Retribution dan Albertnya harus kalah. Wow, biasanya kita melihat win streak dari perebutan Turtle lewat Retributionnya dari Albert. Tapi sekarang bisa dibilang beruntun lose streak dari perebutan Turtle-nya. Ya, bahkan ini 3 kali loh. Botol bukan sembarang botol. Bukan Apakah ini sembarang botol jin atau botol Aladin? Kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba botol benar-benar melakukan permainan yang luar biasa. Dan lihat di depan sana dipaksa tim Fighters ke arah belakang untuk space escape saja dari Rinasmi. Dan Pak Pulung jujur ya, gue sendiri itu benar-benar respect banget sama seorang Retribution Albert. Tapi ternyata lihat combo Combroja berhasil lindari dengan satu buah damage dari seorang awan. Bonfire. Super Auto Priadi menumbangkan seorang Lemong Dan tadi langsung dipatok sama burung fairy di passive yang connect daripada seorang Awat. Dan benar-benar connect begitu saja di top lane, benar-benar jadi one sided bagi Awat. Iya, itu adalah komunikasi yang sangat indah dilakukan oleh Fredo Kitty dan juga Awat. Loh, mendadak Awat datang, memberikan bala bantuan, memberikan Feather Ice Strike-nya hilang sudah sementara sekarang pertarungan Fredo Kitty. Ngezoning sampai sejauh ini, wow. Tapi gue jujur, gue mengagung-agungkan Retribution Albert. Tapi gue agak sedikit shock terapi kali ini ketika Albert 3 kali beruntun. Yap. Dan di posisinya dia nggak terlalu ini loh, nggak terlalu terpressure, agak sedikit free. Mungkin di turtle awal doang ketika kita melihat Albertnya di pick off terlebih dahulu. Ya, itu dan itu okay. Itu bisa dibilang bisa jadi kerugian bagi Albertnya. Tapi di turtle yang kedua, turtle yang ketiga, dibilang ini timingnya dari battle. Dia benar-benar mendapatkan momentumnya. Akhirnya terdengar kali ini, lihat ada suara di arah top lane, langsung ada Fedastai dibuka begitu saja. The Wave langsung sekarang suara Vini follow up dan lihat Godlike.
Super Round Supriyadi berhasil mendapatkan kill lagi langsung di sana. Mereka bakal fokus menuju ke arah turtle yang keempat kah? Wow. Ini turtle turtle yang keempat. keempat, Ini benar. turtle yang keempat. Daripada mereka benar-benar mastiin untuk mendapatkan Lord yang pertama di menit yang ke-9 nanti, mereka pengen lebih kaya lagi. Mereka pengen lebih ahead lagi. Lihat awatnya, udah punya Holy Crystal. Di Dan menit bahkan ke-9. dia udah lengkap. Ini damage-nya udah bener-bener bukan tetes terakhir lagi sih. Ini tetes langsung hilang Tetes sih. kedua juga sudah di off-name ini. Tapi Iya, jujur ya, iya. ini kalau ngadu antara Psycho dan juga Awat, Yap. ini kalah si Psycho. Walaupun dia udah bikin Athena. Iya, Karena walaupun dia udah punya Athena. masih butuh 2 lagi soalnya. Butuh 2 item core lagi untuk bisa head to head. Minimal Ice Queen atau mungkin dari Glowing Wand Yes, kalau minimal. mau mainin AOE atau Area of Effect-nya. Tapi untuk yang sekarang ya emang bener-bener jujur banget sih. Apalagi dengan Suprawat Supriyadinya yang entah apa yang mau dia buat. Apakah bakal ke arah Divine Glaive atau mungkin ke arah Winter. Tapi ini harus berhati-hati bagi RRQ Hoshi. Jangan sampai terkena Feather Ice Strike secara asal oleh Suprawat Supriyadi. Oke, tapi kali ini lihat udah bakal coba di casing oleh seorang Fredo Kitty kali ini. Lele dibuka begitu saja menuju ke arah seorang Lemon di pasar Feather Ice Strike. Dan lihat Death Sonata dan Pengnya ternyata gak berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Fredo menendang ke arah yang salah menuju ke arah belakang. Mid menjadi pilihan dari tim Gambling Syro Wolf. Gak mau terlalu terburu-buru di arah mid lane. Bahkan setup sejauh itu hampir aja tadi 2 orang menjadi korbannya dari RRQ Hoshi. Mendadak apapun yang dilakukan oleh Gambling sepertinya bisa membuahkan keuntungan untuk mereka. RRQ Hoshi kali ini sang raja sepertinya agak sedikit tergetar. Sang raja masih belum bangkit dari tidurnya. Sang raja kali ini agak sedikit kewalahan menghadapi permainan dari sang serigala yang bergerombol dengan kompak. Iya, apalagi kalau misalnya kita melihat dari goldnya, lihat bagaimana para serigala langsung mengungguli dengan top 3. Kali ini benar-benar dari segi jungle segala macam diamankan dan lihat R7 baru saja mendapatkan 1 purple buff dengan tidak menyentuh buffnya. Sempat-sempatnya. Itu definisi berhasil mendapatkan tanpa menyentuh. Waduh. Kalau bahasa anak zaman sekarang, ata'aruf. Ataupun aku bisa membuatmu sayang tanpa harus bertemu. Itu dia, Pak. Pak. Dan ini dia Lord Camp by Living by Mandiri. Sudah dibuka, sudah dilihat. Adanya Bapak Lord yang terhormat. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Yap. Dan sudah dicolek oleh seorang botol kali ini. Meanwhile, para pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka nggak ada yang berani keluar ke arah base-nya karena lihat Fredo Kitty sebagai salah satu satam yang mengawasi parameter di arah depan. Iya, dan sementara dari RRQ Hoshi sendiri 4 orang berkumpul di bagian bawah dan ada Benedetta ataupun R7 yang sendirian yang di bagian atas. Lordnya sekarang menjadi milik dari Gambling Aerof tanpa adanya kontes sama sekali. Iya, bahkan kalau misalkan melihat dari perbedaan network yang makin jauh lagi, makin signifikan lagi mengarah ke arah 10.000, ini udah bener-bener under banget dari RRQ Hoshi. Mereka hanya mengharapkan bagaimana Psycho dan juga Lemon dengan clearing wave minion secepat mungkin agar mereka bisa nge-clear Lord ini dan tidak kehilangan inhibitor turretnya sama sekali. Oke, tapi kalau kali ini mereka nggak boleh nahan di depan base persis. Iya, Yap. benar. Harus Mereka ada mundur dikit. Iya, agak mundur dikit, agak coba dibuka dari sekarang, final blow-nya. Tapi kayaknya Finn bakal berada di garis depan. Yes. Final blow-nya dibuka, tapi ternyata Lord-nya pas banget kena langsung PDSC karena belakang Finn sudah sila. Death Sonata dikeluarkan. Ternyata tetap memilih fokus di arah top lane dari para pemain tim Gambling Syro Wolf. Berhasil mendapatkan ini, bisa sama ada konten sama sekali Pak Bulu. Yoi, 1 orang mendadak langsung hilang dengan Bottom cukup lane. cepat. Tapi di bottom lane-nya mereka untuk berhasil bisa mendapatkan lagi 1 inhibitor turret. Masih mau coba pas. Di arah mid lane-nya, inhibitor 3-3 sudah hilang, menuju fokus ke arah base, pada saat dikeluarkan, ke arah Psycho, Rinas di depan, Previsor dikeluarkan, tampakkan dari zaman dan coba dipantau begitu saja, oh my god! Ini bencana! Gambling Syro Wolf bakal coba fokus menuju ke arah base dan di mana RRQ Hoshi. Serangga masih ada Albert mencoba bertahan, Albert pun sudah harus tumbang, Lemon terkena 1 bola lele, dan disisir sang serigala mengamankan poin yang pertama. Wow, Gambling Aeroworld 1-0. Sang Raja RRQ Hoshi ditaklukkan di game pertama. Dan ini adalah game yang sangat luar biasa sekali karena Gambling Arrow benar-benar memenangkan.